Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah utusan terakhir Quraisy menemui Abi Thalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Syi'ib Abi Thalib atau lembah atau lereng bukit yang pernah kita jelaskan akan di mana mereka kurang lebih 3 tahun diisolir di tempat itu, maka Nabi SAW keluar, dan begitu juga dengan kaum muslimin, dan mereka terus mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dan tidak wajar dari orang-orang Quraisy. Ada tekanan terhadap mereka, pressure terhadap mereka agar kemudian berhenti dari dakwah yang beliau laksanakan selama ini. Lalu kemudian Abu Thalib juga pada saat itu beliau sudah usianya sekitar 80 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan selainnya, bahwa setelah peristiwa pemboikotan 3 tahun itu Abu Thalib merasakan merasakan kelelahan, bahkan kemudian disebutkan tulang punggungnya telah patah karena ketuaan juga, maka orang-orang Quraisy itu berusaha untuk menegosiasi dan membicarakan kembali dengan Abu Thalib bagaimana supaya nanti kalau seandainya dia meninggal dunia, kemudian secara natural, harismatik dan kekuasaan yang beliau miliki selama ini bisa saja berpindah secara otomatis kepada keponakan beliau, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh Quraisy ini mendatangi Abu Thalib untuk kemudian menegosiasi dan mengajak agar kemudian tidak memberikan wasiat atau semacam semacam wasiat untuk kemudian Rasulullah SAW itu bisa menduduki posisi penting setelah meninggalnya beliau. Maka berangkatlah tokoh-tokoh yang dikenal dalam sejarah, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, kemudian termasuk juga Abu Sufyan, dan tokoh-tokoh mereka yang jumlahnya kurang lebih 25 orang. Mereka datang untuk menyampaikan hal ini kepada Abu Thalib agar kemudian diharapkan setelah dengan negosiasi ini masyarakat tidak akan secara langsung memahami bahwa harismatik dan ketokohan beliau itu tidak beralih kepada keponakan beliau, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ketika mereka sudah sampai di rumah Abi Thalib, lalu kemudian mereka bicara, mereka negosiasi, mereka memberikan pemahaman kepada Abu Thalib. Tiba-tiba Nabi SAW juga datang di sana, karena memang Abu Thalib sudah dikhawatirkan adalah merupakan momen atau ini adalah waktu yang merupakan akhir-akhir daripada kehidupan beliau. Ternyata ketika sampai di sana Nabi SAW, mereka juga kaget. Datang Rasulullah SAW, lalu kemudian terjadilah pembicaraan di tengah-tengah mereka.
ya termasuk yang mereka sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian bagaimana kita ini tidak saling mengganggu, ya silahkan ya, karena sudah sekian banyak ya, upaya dan usaha yang mereka lakukan, ternyata ya Rasulullah SAW tidak berhenti dari dakwahnya ya, lalu kemudian mereka menginginkan ya bagaimana kalau begitu kita tidak saling mengganggu saja dan kita tidak saling melecehkan ya agama yang atau keyakinan yang kita anut. Ya, itulah yang mereka inginkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat itu ya menyampaikan, mengatakan ara'aitum in utikum kalimatan takallamtum biha malaktum bihal arab wadanat lakum bihal ajam. Atau dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh mereka karena mereka merasa resah dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini, maka mereka bertanya sebenarnya, ila ayyi syai'in tad'u ya Muhammad, ya kemana sebenarnya kamu mengajak ya masyarakat ini wahai Muhammad. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, ya ad'ukum ila kalimatin wahidah tadidu bihal arab wal ajam. Saya hanya mengajak kalian kepada satu kalimat yang ya kalau kalian merespon dan menerima satu kalimat ini, maka kalian akan menjadi penguasa di daratan Arab dan non-Arab. Artinya apa? Kalau kalian ya merespon dan menerima kalimat ini, maka kalian akan berkuasa di dunia ini. Wow, begitu tertariknya ya mereka ini sampai Abu Jahal yang mengatakan bahwa kalau memang begitu konsekuensinya, hanya dengan satu kalimat kamu bawa, lalu kemudian kita terima dan kita respon kalimat itu, kita sudah bisa menjadi penguasa di dunia ini, ya menguasai dunia dataran Arab dan dataran di luar Arab. Ya kalau demikian ya maka ya 10 kalimat, 10 kalimat pun kami siap merespon dan menerimanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada mereka, kalau demikian qulu la ilaha illallah. Kalau demikian kalian katakanlah la ilaha illallah. Ketika mereka mengatakan, ketika mereka mendengarkan ya pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qulu la ilaha illallah, maka dengan cepat ya mereka mengatakan, aja'alul alihata ilaha wahida, aja'alul alihata ilaha wahida. Apakah mereka mau menjadikan ilah itu ya hanya ilah yang satu? Nah ini luar biasa ya para pemirsa yang sangat berbahagia, bahwa ya ternyata ya yang tadinya mereka mengatakan kalau jangankan satu kalimat, 10 kalimat kami siap merespon dan menerimanya. Kalau konsekuensinya seperti itu, kita terima kalimat itu, tiba-tiba kita bisa menjadi penguasa dunia. Ternyata ketika disampaikan qulu la ilaha illallah, mereka langsung kaget dan kemudian mengingkari ya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW qulu la ilaha illallah tadi. Ini menunjukkan bahwa ya, dan ini sebenarnya melatar belakangi turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Sa'ad ya, ayat ya, 1 sampai ya, seterusnya ya, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzati wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanada wa la hina manas wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ini setelah itu ya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia mau menjadikan ya ilah-ilah itu Tuhan sembahan-sembahan itu menjadi ilahan wahid dan menjadi sembahan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, ini ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan latar belakang yang kita sebutkan tadi. Ya bahwa mereka tokoh-tokoh musyrikin itu ketemu dengan Rasulullah SAW di rumah Abi Thalib. Lalu kemudian mereka menginginkan kalau ya supaya tidak usah kita saling mengganggu. Ternyata Nabi SAW mengatakan, ya saya mengajak kalian kepada satu kalimat yang kalau kalian merespon kalimat itu maka kalian akan menjadi penguasa dunia. Dari sini para pemirsa yang sangat berbahagia ya memberikan ya pelajaran yang berharga bagi kita bahwa ternyata masyarakat Quraisy itu
termasuk penentang-penentang dakwah Nabi SAW itu, mereka sangat faham, sangat mengerti apa makna la ilaha illallah dan apa konsekuensi ya daripada kalimat ini. Yang hari ini oleh kita kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin tidak memahami dan tidak mengerti kalimat makna dan hakikat kalimat ini, serta apa madlulnya, apa muqtadayatnya, apa konsekuensinya. Sehingga kemudian kita lihat sekarang banyak orang yang kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa fi nafsil waqt, dalam waktu yang bersamaan justru kemudian melaksanakan amalan yang justru menghancurkan daripada makna dan konsekuensi daripada kalimat ini. Kenapa hadirin yang sangat bahagia? Karena mereka tidak memahami makna daripada kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, justru kalimat ini difahami oleh mereka dengan baik, dengan benar. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan qulu la ilaha illallah, yang sebelumnya mereka mengatakan kalau begitu konsekuensinya, jangankan 1 kalimat, 10 kalimat kami siap merespon dan menerimanya. Ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, karena mereka memahami apa makna la ilaha illallah dan apa muqtadayatnya, apa madlulnya, apa konsekuensinya ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka langsung mereka mengatakan aja'alul alihata ilaha wahida. Dan inilah sebenarnya yang membedakan sekali antara kondisi realita kita hari ini dengan zaman atau di waktu, di saat Nabi memulai dakwah beliau ini. Jadi kalau kita mau mencoba apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada. Islam datang dalam keadaan aneh, dalam keadaan asing, di mana Islam itu dianggap aneh-aneh karena dia datang merubah dan merombak semua tatanan-tatanan budaya dan tradisi yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dianggap aneh, asing. Walaupun kemudian keanehan dan keasingan sahabat itu pada saat itu karena jumlah mereka masih sedikit. Mereka masih lemah. Sementara kekuatan manusia pada saat itu banyak dan mereka berkuasa pada saat itu. Nah, kalau kita sekarang jumlah kaum muslimin banyak, dan itulah jumlah yang paling banyak barangkali yang dikenal dalam perjalanan sejarah Islam, hampir 2 miliar penduduk muslim yang mendiami bumi ini hari ini, jumlah yang paling banyak. Tapi kata Nabi SAW, gutha'un ka gutha'is sail, seperti buih yang dibawa banjir. Tidak ada bobotnya dan tidak ada nilainya. Kenapa? Karena kalau sekarang seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, wasayaudu gariban. Islam suatu saat kembali asing, bahkan asing dan aneh di tengah-tengah pemeluknya sendiri. Kita tidak perlu bicara, tidak usah bicara dengan orang di luar Islam. Kita bicara sekarang kita bicara secara internal kaum muslimin. Bagaimana pemahaman kaum muslimin terhadap Islamnya? Bagaimana bahkan persoalan-persoalan pokok dan prinsip, persoalan hakikat makna la ilaha illallah dan apa madlulnya, apa konsekuensinya, ini yang tidak difahami oleh kebanyakan kita kaum muslimin hari ini. Sementara orang-orang musyrikun saja, bahkan mereka yang menentang dakwah Nabi SAW itu, mereka faham tentang makna atau hakikat makna daripada la ilaha illallah, apa madlulnya dan apa muqtadayatnya. Sementara kita sekarang tidak mengerti tentang itu. Nah, itulah para pemirsa yang sangat bahagia yang perlu kemudian kita kaji sekarang. Apa makna la ilaha illallah yang sebenarnya? Apa mafhum mafhum la ilaha illallah wa ma huwa hakikatu makna la ilaha illallah? Sehingga kemudian kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan dengan makna seperti yang difahami oleh kebanyakan bahwa la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Karena apalagi kalau kita tanya sekarang masyarakat kita, apa makna Tuhan itu, maka kebanyakan memahami Tuhan itu dalam makna rububiyahnya. Kalau kita mengatakan Tuhan itu adalah yang pencipta, kita mengatakan Allah itu adalah esa dalam penciptaannya. Kalau hanya sekedar itu saja, Allah esa dalam penciptaannya, dia adalah maha pencipta, maka Rasulullah SAW tidak perlu diutus, tidak perlu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan akidah masyarakat Quraisy yang kita sudah sepakat bahwa akidah masyarakat Quraisy sudah menyimpang. Penyimpangan akidah itu kan bukan hanya pada aspek rububiyahnya, lebih daripada itu ada penyimpangan pada aspek uluhiyahnya. Masyarakat Quraisy
itu tidak mengingkari akan adanya Allah, akan adanya ya pencipta ya alam semesta ini, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat. Semuanya yakin ada Allah ya subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya misalnya Rasulullah SAW ya, dikatakan oleh Allah, Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, la in sa'altahum ya, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah ya. Kalau kalian kalau kamu wahai Muhammad tanya mereka, maksudnya siapa? Mereka masyarakat Quraisy, mereka ya orang-orang musyrikun itu. Kalau kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Dalam ayat yang lain, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan manfaat, siapa yang memberikan mudarat dan seterusnya. Ya, la yaqulunna Allah, niscaya pasti mereka menjawab, yang melakukan itu, yang menciptakan langit itu, yang menciptakan bumi itu, yang menurunkan hujan itu dan seterusnya, Allah adalah Allah. Jadi ini tidak diragukan bahwa orang musyrikun di zaman Nabi SAW itu meyakini akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dari aspek rububiyahnya. Makanya ya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengajak umatnya untuk mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena ya persoalan rububiyatullah itulah amrun fitri. Dialah masalah fitrah bagi manusia bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan para nabi dan para rasul itu adalah untuk ya mentakrir ya aspek ya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga peperangan yang terjadi antara Nabi SAW dengan ya kaumnya itu kan karena persoalan aspek uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita coba mencermati, mestinya orang-orang musyrikun bangga dengan kedatangan Nabi SAW. Kenapa? Sebagai contoh, dulu sebelum Nabi SAW diutus sebagai nabi, sebagai rasul di tengah-tengah masyarakat Arab, itu kebiasaan orang Arab melakukan ya musabaqah atau perlombaan ya karya ya syair ya. Dan itu makanya ada dikenalnya Suq Ukal, Suqul Hijaz dan seterusnya. Itu tempat ya yang dijadikan sebagai ya perhelatan akbar masyarakat Arab untuk memperlombakan ya karya-karya ya syair mereka. Dan siapa yang juara, ya siapa yang juara pada saat itu ya, dalam perlombaan karya-karya syair itu, maka syair itu digantung ya di atas pintu Ka'bah sebagai penghargaan dan apresiasi ya terhadap ya karyanya yang keluar sebagai juara pada saat itu. Nah, sehingga setiap kabilah, ketika kabilah itu yang menang pada saat itu, maka kabilah itu membanggakan dirinya di depan para kabilah-kabilah yang lain. Itu coba. Nah, dengan kedatangan Nabi SAW, dan kita tahu Makkah adalah pusat keagamaan pada saat itu. Dengan kedatangan Nabi SAW yang mengaku sebagai yang mengatakan saya adalah Nabi dan saya adalah Rasul, mestinya masyarakat Quraisy itu sangat bergembira dan bangga, membanggakan membanggakan diri mereka dibanding dengan kabilah-kabilah Arab yang lain, bahwa di tengah-tengah mereka lahir seorang nabi, seorang rasul. Yang kalau tadi saja mereka bangga dengan ya syair, nah bagaimana dengan nabi dan rasul? Ya mestinya bangga. Ini kan secara logika seperti itu. Tapi justru kemudian yang pertama menentang dakwah Nabi SAW adalah mereka sendiri, ya kabilah Quraisy atau Bani Quraisy yang menentang dakwah Nabi SAW. Kenapa? Ya karena ya apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ya ajaran yang mereformasi dan merubah total budaya, tradisi dan adat yang mereka yang keliru dan salah selama ini. Nah, karena kedatangan Nabi SAW bukan hanya sekedar mentakrir atau memperkuat ya rububiyah Allah SWT, yang lebih daripada itu adalah ya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimaksudkan di dalam ya syahadat la ilaha ya illallah. Nah, sehingga ya seandainya kita kaum muslimin memahami tentang hakikat makna la ilaha illallah ini, maka ya saya yakin tidak akan begini keadaan dan kondisi umat Islam hari ini. Karenanya disinilah perlunya kita kembali mencoba mengkaji, memahami ya makna la ilaha illallah, apa muqtadayatnya dan apa madlulnya.
Ya, sehingga kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah dan aplikasi kita di dalam kehidupan kita, ya, serta pelaksanaan kita dalam kehidupan kita tidak keluar daripada makna la ilaha illallah, bahkan ya kemudian ya kita tidak jatuh dalam perkara-perkara yang menentang konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya, dan ini kita lihat ya betapa banyak kesyirikan misalnya yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, itu kan ya wujud bahwa ya mereka tidak memahami dan mengerti tentang kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak memahami ya apa madlul dan apa muqtadayat la ilaha illallah. Ya. Sehingga mereka jatuh dalam berbagai macam jenis dan bentuk kesyirikan. Dan kalau kita tanya kepada mereka ya bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah syirik, pasti mereka akan kaget dan mereka akan heran, menganggap bahwa kita ini adalah ya membawa ajaran baru. Tidak seperti itu Islam yang kami fahami. Kita dianggap ini ya macam-macam, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, padahal sebenarnya yang kita sampaikan adalah hakikat daripada makna la ilaha illallah, konsekuensi daripada makna la ilaha illallah ini. Karena ya sekali lagi para pemirsa yang sangat bahagia, ya dari sini pelajaran yang sangat berharga, ya bahwa mari kita mempelajari makna kalimat la ilaha illallah ini dan apa konsekuensinya, apa madlulnya, dan apa muqtadayatnya, sehingga kemudian kita mengamalkan makna kalimat tersebut ya, dan bahkan kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menggugurkan dan meruntuhkan kalimat itu. Makanya ya para ulama kita ya banyak menulis tentang ya misalnya ya nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal syahadat, atau nawaqidul iman, pembatal keimanan, atau nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Karena memang kenyataannya banyak hal-hal yang dilakukan oleh sebagian di antara kaum muslimin yang secara tidak langsung mereka mereka sadar atau tidak, ya apa yang dilakukan itu menggugurkan dan membatalkan syahadat itu sendiri. Nah, karenanya ya inilah yang pelajaran yang berharga yang kita bisa ya dapatkan dari ya peristiwa ini, bahwa kalau di zaman ya dulu Gurbatul Islam al-ula, ya keterasingan Islam yang pertama, ya mereka memahami hakikat Islam yang sebenarnya, termasuk mereka yang menentang dakwah. Kalau di Gurbatul Islam athaniya, keterasingan Islam yang kedua hari ini, ternyata kita umat Islam ya aneh dan asing, tidak mengerti dan tidak faham tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Saya kira ini hadirin yang sangat bahagia, dan insya Allah akan kita ketemu pada episode berikutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.